Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan mawaddatan lirrasulillah tahiyatan min qalbin amik tahiyatan la tara fihal fasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Saputra, mahasiswa semester 4 KPI 4D. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fahuwa asdiqa'il qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, patut kita syukuri bahwasannya sampai saat ini, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur. Hari ini telah masuk ke dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang mana banyak sekali keutamaannya, yang mana juga bisa mendapatkan atau bisa banyak pahala yang dapat kita dapatkan pada 10 malam hari terakhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan atas Nabi Muhammad SAW, yang mana tanpa beliaulah, kalaulah bukan karena beliau, kita tidak dapat bisa menikmati apa arti sebuah agama Islam. Kalaulah bukan karena beliau, sampai saat ini kita tidak bisa menikmati apa itu nikmat Islam. Dan pastinya juga cuman kaum kita lah yang diberikan syafaat ketika hari kiamat kelak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an yutalaqqar rukban wa la yabi'a hadirun libadin. Qultu ya Ibni Abbas, ma qawluhu la yabi'u hadirun libadin? Qala la yakunu lahu simsarun. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencegat kafilah dan orang kota menjualkan buat orang desa. Taus bertanya kepada Ibnu Abbas, apa arti sabdanya? Janganlah orang kota menjualkan buat orang desa. Dia menjawab, artinya jangan menjadi perantara baginya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis tersebut mengandung tentang larangan menimbun dan memonopoli. Kemudian hadis tersebut juga mengandung 2 larangan. Yang pertama, larangan untuk mencegat kafilah dagang, dan yang kedua, larangan menjadi perantara. Menimbun atau dalam istilah syara adalah ihtikar, yakni tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar. Sedangkan masyarakat, negara, ataupun hewan sangat memerlukan produk, manfaat, atau jasa tersebut.
Ada banyak definisi ulama tentang ihtikar atau penimbunan yang secara umum meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, membeli barang ketika harga mahal. Kedua, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar. Yang ketiga, kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik. Islam memandang perbuatan menimbun barang sebagai bentuk kezoliman dan bertentangan dengan maqasid syariah berdagang, karena tindakan menimbun akan menyengsarakan orang banyak. Penimbunan masuk dalam kategori kejahatan ekonomi dan sosial. Ulama seperti Ibnu Hajar al-Haytsami menganggap pelakunya sebagai pelaku dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan menimbun barang kecuali dia seorang pendosa. Dalam hadis di atas, pelaku penimbun barang disifati dengan kata khoti atau pendosa. Sifat khoti ini jugalah yang dilabelkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para tagut yang berlaku zolim seperti Fir'aun, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 8. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menimbun makanan selama 40 hari, ia akan lepas dari tanggungan Allah, dan Allah pun cuci tangan dari perbuatannya. Dan penduduk negeri mana saja yang pada pagi hari ini di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan, sungguh perlindungan Allah Ta'ala telah terlepas dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Bahkan dalam sistem sosial Islam ditekankan, jika ada pelaku penimbunan di tengah-tengah mereka, Allah mengancamnya dengan penyakit berat dan kebangkrutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun bahan makanan bagi kaum muslim, maka Allah akan menimpakannya penyakit lepra dan kebangkrutan ke atasnya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sangatlah jelas bahwasanya barang siapa yang menimbun atau memonopoli segala sesuatu itu jelas sekali hukumnya haram, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlaku atau orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Nauzubillah, naudzubillah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan atau sifat seperti itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.